Selamat bergabung. Selamat bergabung. Hmm, 13 nanti kalau followersnya sudah banyak baru kita mulai ya. Tembus 50 view kita sudah mulai ya. Nanti tembus 50 ya. Selamat bergabung Ayu. Tembus 50 nanti kita akan mulai ya. Untuk diskusinya terkait tentang rekam medik. Guys. Tembus 50. Selamat bergabung buat kami 9. Salam dari Luk. Salam juga. Mau tahu ini bagian dari mana semua ya? Bisa jawab di kolom komentar. Selamat bergabung dari Lumangina. Kunci bergabung. Tembus 50. Kita akan mulai untuk kongko-kongko terkait pembahasan apa yang dimaksud dengan rekam medik itu ya. Tembus 50. Kalian dari mana semua ya? Bisa jawab di kolom komentar enggak? Dari
Palu, ada yang dari Palu, dari Sigi, ada yang dari Lubuk Banggai ini. Selamat bergabung untuk Cancer Vibes 14. King Gede garis keras. Wow. Selamat bergabung untuk yang baru muncul. Ada yang dari Gorontalo, salam ya. Kalanggi Frederick. Halo Kak Putri Almeida. Tembus 50 kita akan mulai kongko-kongko terkait tentang rekam medik di Politeknik Cenderawasih Palu. Pribadi. Selamat bergabung. Rindia bergabung sama bergabung. Baik, yang baru mulai masuk, hari ini kita akan kongko-kongko, ngopi bareng, ngobrol pribadi terkait jurusan rekamedik yang ada di Politeknik Cenderawasih Palu. Jadi prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan ini prodi pertama, jurusan pertama yang ada di Sulawesi Tengah. Selamat malam, Stade Ariwan bergabung. Selamat bergabung semuanya. Jangan. Yang mau join live nggak bisa ya. Selain karena hari ini kita akan membahas terkait tentang prodi terbaru di Politeknik Cenderawasih. Abdul Minus bergabung semuanya. Yang baru mulai bergabung, hari ini kita akan bahas tentang ngobrol pribadi tentang jurusan Manajemen Informasi Kesehatan yang ada di Politeknik Cenderawasih Palu. Jadi Manajemen Informasi Kesehatan ini adalah prodi pertama yang ada di Sulawesi Tengah. Nanti kita akan ngobrol pribadi dengan
bicara kita. Tapi nanti tembus 50 kita mulai ya. Tembus 50 atau 30 ini baru. Pakai nama kata lagi. Yang baru gabung berasal dari mana semua ya? Yang baru gabung 17. Selamat bergabung semua. Halo Pak, selamat bergabung Pak. Halo Pak, bisa didengar suara? Selamat malam. Selamat malam juga Pak. Selamat malam. Selamat malam bagi teman-teman yang juga bergabung. Pak, ya Pak bisa disapa-sapa dulu untuk yang lagi nonton sekarang ya Pak. Silakan. Baik, sedikit lagi kita akan mulai ya Pak. Silakan. Miss Yuni selamat bergabung ya. Baik, untuk hari malam ini kami daripada Politeknik Cendrawasih Palu, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Awalnya itu kami dari kampus Akademi Kebidanan Palu yang berubah bentuk dari Akademi Kebidanan Palu berubah bentuk menjadi Politeknik Cendrawasih Palu. Dengan tambahan 2 prodi, yakni D4 Manajemen Informasi Kesehatan dan D4 Teknologi Laboratorium Medik. Dan pada kesempatan malam ini, kita akan membahas seputaran apa sih yang dimaksud rekam medik, bagaimana peluang kerjanya ke depannya, kemudian pentingkah rekam medik itu di rumah sakit. Sebelum saya mempersilakan untuk pembicara kita, izinkan terlebih dahulu saya perkenalkan beliau. Pada malam ini, pembicara kita bernama Pak Frederick, yang mana Bapak ini merupakan Ketua DPD Formiki Sulawesi Tengah dan Ketua Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Cendrawasih Palu. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas tuntas mengenai tentang manajemen informasi kesehatan atau yang kita sebut rekam medik. Nah, Pak, apakah Bapak sudah bersedia pada malam ini? Halo Pak, bisa dengar suaranya saya Pak? Ya, siap. Selamat malam. Semua teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya akan diskusi. Ya, pada kesempatan ini saya akan diskusi dulu sama pembicara kita dan setelah diskusi kami akan buka sesi pertanyaan untuk yang live pada malam hari ini. Jadi Pak, bisa Bapak perkenalkan dulu diri agar teman-teman pada malam hari ini bisa tahu siapa pembicara kita. Baik, selamat malam semua teman-teman
yang telah bergabung dalam acara Kongko-Kongko tentang Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Cendrawasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Frederick. Saat ini saya dipercaya untuk menjadi Kepala Prodi MIK di Politeknik Cendrawasih. Dan sementara itu juga saya merangkap sebagai Ketua DPD Pormiki atau Kesatuan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Wilayah Sulawesi Tengah. Demikian mungkin Bang Andi, atau ada yang ingin Iya, Pak. diketahui lebih jauh, silakan. Jadi, Pak, ya, terima kasih ya, Pak. Baik, Pak. Kita mulai saja ya, Pak, untuk bagaimana, apa sih itu rekam medik? Untuk pertanyaan pertama, Pak, bagaimana pendapat Bapak untuk Prodi Manajemen Informasi Kesehatan atau yang kita sebut rekam medik, merupakan prodi pertama yang ada di Sulawesi Tengah. Menurut Bapak tuh bagaimana pendapatnya Bapak? Ya, kalau Dan bagaimana? bagaimana? Ya Pak, Ya. silakan Pak. Silakan. Kalau ditanya pendapat, tentu saya sebagai seorang perekam medis dan informasi kesehatan merasa sebagai suatu surprise ada pendidikan rekam medis di Sulawesi Tengah telah dibuka. Kenapa sampai saya katakan sebagai surprise? Karena profesi ini sebenarnya masih sangat dibutuhkan sekali di dunia kerja, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan, dan ada banyak orang-orang yang ingin mengikuti jejak para perekam medis untuk bisa bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi untuk sekolahnya mereka harus mendapatkan pendidikan itu di luar Sulawesi Tengah. Dan yang saya tahu di Sulawesi saja itu hanya ada pertama di Makassar, sehingga beberapa anak-anak daerah di Sulawesi Tengah itu lebih banyak ke luar Sulawesi atau ke Jawa, sehingga dengan dibukanya prodi rekam medis di Politeknik Cendrawasih ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik bagi anak-anak daerah Sulawesi Tengah pada umumnya untuk bisa mengenyam pendidikan rekam medis dan berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Dan saya ingin sedikit menjelaskan bahwa ada banyak orang juga yang sedikit bingung dengan nomenklatur tentang rekam medis. Rekam medis sering disebut sebagai pendidikan rekam medis itu kalau tingkat pendidikannya itu akademi seperti D3 rekam medis. Kalau dia sudah setingkat sarjana terapan, maka rekam medis itu disebut sebagai MIK atau Manajemen Informasi Kesehatan. Tentu saya mengapresiasi Politeknik Cendrawasih telah membuka program studi Manajemen Informasi Kesehatan di Kota Palu yang merupakan yang pertama dan satu-satunya yang ada di Sulawesi Tengah, sehingga memberi kesempatan kepada anak-anak daerah untuk tidak perlu jauh-jauh keluar daerah
mendapatkan pendidikan rekam medis atau manajemen informasi kesehatan. Sehingga ada banyak peluang-peluang khususnya di wilayah Sulawesi Tengah untuk dapat mengisi posisi-posisi yang sedang mencari tenaga-tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam bidang pelayanan-pelayanan kesehatan. Saya kira demikian kesan saya tentang program studi sarjana terapan manajemen informasi kesehatan yang mulai dibuka di Politeknik Cendrawasih. Baik Pak, terima kasih banyak atas informasinya. Jadi sungguh luar biasa ya, Politeknik Cendrawasih Palu ini kampus satu-satunya kampus yang membuka jurusan manajemen informasi kesehatan, yang mana yang kita ketahui bahwasanya rekam medik ini di Sulawesi saja itu hanya ada di Sulawesi Selatan dan prodinya itu baru D3. Dan sekarang ini baru dibuka di Sulawesi Tengah, yaitu di kampus Politeknik Cendrawasih Palu. Jadi adik-adik yang mau bergabung bersama kami, yang mau ikut bergabung di kampus kami Politeknik Cendrawasih Palu dengan jurusan rekam medik tidak perlu jauh-jauh. Dan kami sudah buka untuk program studi D4 rekam medik. Jadi sudah setara lah sama S1-nya. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ceritakan Bapak mengenai apa sih, supaya orang-orang tahu kan apa sih rekam medik itu dan pentingnya rekam medik itu di rumah sakit. Apa saja tugas-tugasnya, menurut Bapak bagaimana Pak? Iya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Kalau kita merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022, ini merupakan regulasi yang mengatur tentang rekam medis di Indonesia, dan saat ini regulasi ini menjadi regulasi yang mengatur kegiatan rekam medis di Indonesia secara yang terakhir. Nah, di dalam peraturan itu dikatakan bahwa rekam medis itu adalah merupakan catatan, arti sempit rekam medis ya. Arti sempit rekam medis itu adalah merupakan catatan dari pelayanan dan tindakan yang diberikan kepada seorang pasien, mulai dari dia masuk, melakukan pencatatan identitas sosial, melakukan pencatatan pelayanan-pelayanan yang diberikan, tindakan-tindakan yang diberikan, sampai kepada akhir dari perawatan, sampai pasien itu pulang. Nah, itu definisi rekam medis secara sempit. Definisi rekam medis secara luas, dalam arti luas, adalah suatu kegiatan memanage informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat menjadi suatu data dan informasi yang berguna bagi semua profesional pemberi asuhan kepada pasien, sehingga pelayanan kepada pasien itu dapat terekam secara baik untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi, kalau kita berkomitmen untuk menjadi seorang perekam medis, kalau mengambil jenjang sarjana terapan rekam medis dan informasi kesehatan, maka kita akan berperan sebagai manajemen yang mampu menguasai teknik informatika dengan pengetahuan medis dasar dan dapat mengelola dan menjadikan data itu sebagai suatu informasi yang dapat mencerminkan pelayanan rumah sakit itu sendiri. Dan kalau kita belajar pada tingkat D3 rekam medis, itu biasanya disebut sebagai teknis rekam medis,
maka kita akan menjadi seorang teknisi rekam medis dan informasi kesehatan yang menguasai skill informatika dengan pengetahuan medis dasar dan dapat mengelola semua informasi secara teknologi dan juga secara manual. Kalau kita melihat regulasi terbaru saat ini, yaitu Permenkes nomor 24 tahun 2022, mengatakan bahwa seluruh pengelolaan rekam medis di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia wajib dilakukan secara elektronik atau digitalisasi. Dan ini merupakan ketentuan hukum yang harus diikuti oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, karena di dalam aturan ini mengatakan batas akhir seluruh fasilitas pelayanan kesehatan melakukan electronic medical record atau elektronik rekam medis itu yaitu 31 Desember 2023. Sehingga seorang teknisi rekam medis atau seorang perekam medis dan informasi kesehatan dituntut untuk sanggup menguasai teknologi informasi sekaligus juga menguasai manajemen pengelolaan sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, saya kira itu beberapa poin yang ingin saya sampaikan tentang rekam medis atau perekam medis dan informasi kesehatan. Kalau di D3, pendidikannya disebut pendidikan rekam medis, pendidikan D3 rekam medis. Kalau di tingkat S1, itu disebut sarjana terapan manajemen informasi kesehatan. Ini supaya kami meluruskan, sebab ada beberapa teman-teman, anak-anak daerah yang sedikit membingungkan. Oh, katanya rekam medis, tapi tidak ada tulisan rekam medis, adanya MIK atau manajemen informasi kesehatan. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa MIK itu memang nomenklatur penyebutan untuk studi rekam medis di tingkat sarjana. Tapi sarjana yang dimaksud di sini bukan sarjana akademik, tetapi sarjana vokasi. Sehingga teman-teman yang mendengar penyampaian kami ini bisa lebih jelas apa bedanya antara D3 rekam medis dengan D4 atau S1 manajemen informasi kesehatan. Semua itu berpusat pada rekam medis itu sendiri. Saya kira itu, Bang Andi, perihal rekam medis. Baik, baik Pak. Pak, bisa tidak saya bertanya? Yang orang tahu kan, orang lebih kenal kalau misalkan di dunia kesehatan itu perawat, bidan, kedokteran, sama farmasi ya Pak. Menurut Bapak, apa sih dampaknya suatu rumah sakit jika tidak ada yang memang betul-betul daripada lulusan rekam medik itu? Bagaimana kondisi rumah sakit itu jika tidak ada yang memegang alih daripada rekam medik itu? Sepenting apakah rekam medik di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan lainnya, Pak? Iya, terima kasih. Di suatu rumah sakit merupakan suatu organisasi atau institusi yang multi profesi, ya, suatu institusi yang bergabungnya banyak profesi, baik profesi kesehatan maupun profesi non kesehatan. Nah, salah satu yang paling penting dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan adalah informasi kesehatan. Dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan bahwa informasi kesehatan seorang pasien itu adalah merupakan suatu rahasia yang harus dapat disimpan dengan baik dan benar dan dikelola
dijadikan suatu informasi yang dapat berguna secara terbatas dan tidak terbatas dengan ketentuan-ketentuan dan kriteria yang diperlukan. Sehingga sama dengan profesi-profesi lain di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan, setiap profesi kesehatan itu mempunyai posisi-posisi tersendiri. Kalau dokter, dia memposisikan diri sebagai seorang yang memberikan pelayanan kedokteran, meliputi pemeriksaan, pemberian terapi, melakukan tindakan perbaikan terhadap kondisi tubuh seorang pasien. Kemudian kalau perawat itu memberikan pelayanan keperawatan di dalam masa pasien itu ada di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Juga demikian dengan bidan, khusus bidan itu melayani kegiatan pelayanan di kebidanan untuk pelayanan bagi pasien-pasien yang akan melakukan perawatan reproduksi. Kemudian ada juga profesi lain seperti radiografer, itu khusus untuk melakukan kegiatan penunjang dengan peralatan-peralatan radiodiagnostik. Kemudian ada juga analis atau teknologi laboratorium medis, itu juga melakukan pekerjaan kegiatan analisa pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan komponen-komponen lainnya dari tubuh manusia. Nah, salah satu yang penting adalah rekam medis itu juga. Nah, rekam medis ini di suatu fasilitas pelayanan kesehatan itu menguasai semua data dan informasi medis dari setiap yang dilakukan oleh PPA atau profesional pemberi asuhan, dokter, perawat, bidan, penunjang seperti radiografer, analis dan lain-lainnya itu, dietitian juga seperti itu. Rekam medis berperan di sana untuk mengelola semua informasi-informasi dari semua PPA ini untuk dikelola secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menjadikan data-data informasi pasien ini suatu informasi yang dapat berguna bagi pelayanan kesehatan secara makro. Sehingga dari pengelolaan informasi melalui kemampuan teknologi informasi, seorang perekam medis sanggup mengelola seluruh data dan informasi dari seorang pasien untuk dijadikan suatu informasi yang berguna dalam menjembatani kebutuhan pelayanan pasien antar PPA tadi, antar profesional pemberi asuhan. Sehingga kalau tidak ada rekam medis yang dikelola oleh seorang perekam medis, tidak ada komunikasi yang berjalan dengan baik antara dokter, perawat, dan petugas-petugas profesi lainnya di dalam melayani seorang pasien. Nah, itu peran dari seorang perekam medis. Jadi, kalau kita mengambil profesi perekam medis dan informasi kesehatan, kita tidak perlu takut tidak dapat pekerjaan. Sekarang peluang untuk mendapatkan pekerjaan sebagai perekam medis itu masih sangat terbuka luas. Karena kita tidak seperti profesi umum lainnya. Kita sudah punya posisi tersendiri di fasilitas pelayanan kesehatan, itu sudah punya posisi tersendiri. Di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, kegiatan rekam medis dan informasi kesehatan itu harus atau selayaknya dikelola oleh seorang profesional perekam medis dan informasi kesehatan. Sehingga kegiatan administrasi rekam medis itu menjadi suatu ranah khusus yang merupakan domain dari seorang perekam medis dan informasi kesehatan. Baik. Baik, Pak.
berbicara tentang data, apalagi tentang informasi, data-data dari pasien, sungguh berat ya Pak, kalau kita melihat daripada tugas dari seorang rekam medik itu ya. Oke Pak, tadi kan sudah dibicarakan juga bagaimana sih peluang kerjanya rekam medik ini. Menurut Bapak, kalau misalkan peluang kerjanya saja di Provinsi Sulawesi Tengah, bagaimana itu Pak? Untuk rekam medik ini, kan Bapak sudah pernah punya pengalaman-pengalaman rumah sakit, bagaimana kalau peluang kerjanya di Provinsi Sulawesi Tengah itu Pak? Supaya adik-adik ini yang baru masuk, tahu, mereka tahu, apalagi yang baru masuk ini merupakan lulusan pertama yang ada di Sulawesi Tengah. Bagaimana itu kalau misalkan peluangnya mereka ke depannya Pak? Oke, baik. Kita mengetahui bahwa fasilitas pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah itu sangat beragam dan cukup banyak. Kalau kita bicara fasilitas pelayanan kesehatan, itu sudah meliputi rumah sakit. Rumah sakit itu terdiri dari rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, rumah sakit Pratama, kemudian ada puskesmas, rawat inap, puskesmas non rawat inap, ada lagi beberapa kategori puskesmas, kemudian ada klinik-klinik, kemudian ada tempat praktek dokter, ada juga unit pelayanan laboratorium. Beberapa fasilitas pelayanan kesehatan ini juga menjadi suatu tempat peluang bagi seorang perekam medis untuk dapat bergabung di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan ini. Juga ada beberapa pelayanan-pelayanan lain yang sangat membutuhkan seorang perekam medis. Contohnya di kantor asuransi kesehatan seperti BPJS, seperti BPJS Tenagakerjaan, asuransi lain yang menangani penjaminan polis kesehatan, itu semua dapat menjadi peluang untuk dimasuki oleh lulusan-lulusan perekam medis dan informasi kesehatan. Juga ada BNN, juga ada perusahaan-perusahaan teknologi kesehatan. Ya, kalau di Jawa beberapa perusahaan-perusahaan teknologi kesehatan itu mengadopsi beberapa alumni-alumni perekam medis dan informasi kesehatan untuk menjadi karyawan dari bagian perusahaan itu, juga termasuk dengan perusahaan-perusahaan alat-alat kesehatan, perusahaan-perusahaan farmasi, itu semua menjadi tempat-tempat yang berpeluang bagi seorang alumni perekam medis dan informasi kesehatan untuk memperoleh kesempatan bekerja. Jadi kalau di Sulawesi Tengah itu sampai saat ini kebutuhannya masih sangat terbatas. Permintaan masih lebih besar daripada supply. Jadi produksi perekam medis dan informasi kesehatan itu masih belum seimbang dengan permintaan akan seorang perekam medis di Sulawesi Tengah. Jadi masih cukup besar peluang pekerjaan bagi seorang perekam medis dan informasi kesehatan di Sulawesi Tengah. Itu kalau kita bicara di Sulawesi Tengah. Belum termasuk di kita belum bicara soal di Indonesia Timur dengan banyaknya fasilitas kesehatan yang kita lihat mulai berdiri di wilayah-wilayah Indonesia Timur, itu sangat membutuhkan sekali seorang perekam medis dan informasi kesehatan. Kita tidak perlu takut karena perekam medis dan informasi kesehatan itu sudah punya posisi, sudah punya peran, sudah punya pekerjaan atau domain pekerjaan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Bukan seperti profesi umum ya. Kita punya tempat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah jelas.
posisinya sudah diketahui, sudah tahu. Itu saya kira. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Baik, mungkin ada daripada penonton malam hari ini yang ingin bertanya seputaran rekam medik, boleh untuk di kolom komentar pertanyaannya. Sembari kita melanjutkan pertanyaan lagi ya Pak. Kalau kita lihat peluang kerjanya sangat banyak, bahkan di tingkat fasilitas kesehatan seperti klinik pun juga membutuhkan rekam medik. Jadi untuk adik-adik yang baru masuk, jangan takut kalau kita setelah lulus dari sini masih mencari-cari kerja, masih mencari peluang kerja lainnya. Karena sampai saat ini pun juga masih banyak fasilitas-fasilitas kesehatan yang membutuhkan lulusan daripada rekam medik itu. Apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah, kalian yang baru masuk, yang baru bergabung di Politeknik Palu, prodi pertama di Sulawesi Tengah ini merupakan lulusan, nanti akan menjadi lulusan pertama di Sulawesi Tengah. Insya Allah peluang kerjanya yang banyak, berbagai macam rumah sakit tetap membutuhkan fasilitas puskesmas, bahkan klinik pun juga. Baik, mungkin ada daripada penonton yang ingin bertanya seputaran lagi rekam medik. Oh ya, Bang Andi, mungkin saya tambahkan ya. Kalau ada juga perekam medis dan informasi kesehatan yang ingin berkiprah di dalam dunia kerja, selain tempat-tempat pekerjaan sebagai di fasilitas pelayanan kesehatan, kalau memang dia punya jiwa pendidik, dia juga bisa menjadi dosen, dia juga bisa berkiprah di dunia pendidikan, menjadi seorang pendidik dengan jenjang pendidikan sampai dengan S3, sampai dengan tingkat doktoral. Ada banyak perekam medis yang sekarang sudah mengambil pendidikan-pendidikan lanjut, khususnya manajemen, untuk menopang karirnya di bidang pelayanan kesehatan. Jadi seorang perekam medis itu tidak di dalam suatu fasilitas pelayanan kesehatan itu juga bisa berperan sebagai seorang arsitek teknologi informasi kesehatan, juga bisa berperan sebagai seorang manajerial yang dapat memanage sistem informasi kesehatan di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga kalau dia ingin menambah jenjang karirnya, dia bisa melebihi dari sarjana untuk bisa berkiprah di tingkat manajemen dari sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Saya kira demikian, Bang Andi. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sekarang kita lempar kepada para penonton, adakah tidak yang bertanya seputaran manajemen informasi kesehatan atau rekam medik pada kesempatan ini? Bagaimana dengan penonton, adakah yang mau bertanya seputar rekam medik? Pak, iya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari penonton, Pak, menurut Pak, kalau di rekam medik itu kita belajar apa saja ya Pak, supaya yang baru masuk atau orang-orang di luar sana yang ikut pada malam hari ini bisa tahu Pak, rekam medik itu apa, belajar apa saja ya? Di tingkat S1 atau D4, ya mungkin kita luruskan dulu masalah D4 dengan S1. Sekarang ini tulisannya itu D4, tetapi penyebutannya saat ini berdasarkan aturan perundang-undangan di bidang pendidikan itu D4 itu sudah disetarakan sebagai sarjana, sehingga D4 ini mendapat gelar sarjana juga. Jadi sarjana terapan. Nah, di jenjang D4 manajemen informasi kesehatan itu, sebagai seorang perekam medis dan informasi kesehatan, kita akan belajar dua hal pokok, yaitu teknologi informasi atau teknologi
informatika, dan juga manajemen kesehatan dengan pengetahuan dasar medis yang kita harus kuasai. Jadi ada dua hal. Yang pertama, teknologi informasi, kita harus menguasai itu. Kalau seorang perekam medis menguasai teknologi informasi atau teknologi informatika, maka dia akan lebih mudah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian yang kedua, belajar tentang manajemen kesehatan dengan pengetahuan-pengetahuan dasar medis. Nah, dua hal ini akan menjadikan seorang perekam medis mempunyai kemampuan dalam mengelola informasi perekam medis di tingkat D4 atau sarjana terapan, dituntut kemampuan menguasai teknologi informasi dan juga menguasai manajemen pengetahuan kesehatan, khususnya pengetahuan medis dasar dalam pelayanan di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga gabungan dari dua ilmu besar ini akan menjadi modal dari seorang perekam medis untuk melakukan tugasnya di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Pak, ini ada salah satu pertanyaannya Pak, dari Jonli 433. Dia bertanya, Pak, mohon izin Pak bertanya, apakah D4 bisa langsung kerja Pak? Apakah D4 rekam medis itu? Oh iya, iya, bisa, sangat bisa sekali, sangat bisa lah. D3 pun bisa. Saat ini undang-undang peraturan Menteri Kesehatan di sebuah rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani rekam medis itu minimal pendidikan D3 dengan memiliki STR sudah dapat bekerja di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Sudah dianggap sebagai seorang yang kompeten dalam mengelola rekam medis di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Saya tidak pernah mengatakan rumah sakit saja ya. Jadi fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi itu apakah rumah sakit, apakah itu klinik, apakah itu puskesmas, apakah itu usaha-usaha organisasi lain. Nah, itu semua bisa dilakukan oleh seorang alumni. Jadi D3 pun bisa, D4 juga bisa. Bisa langsung kerja. Pak, ini lagi Pak, ada pertanyaan dari Linda Fernanda. Apakah rekam medik itu harus hukum Pak untuk D4? D4 rekam medik Pak. Apakah untuk D4 rekam medik bisa, apakah rekam medik itu harus hukum juga Pak, ujian kompetensi? Oh iya, sebagai suatu lembaga pendidikan vokasi, politeknik ya, politeknik, itu pasti ya harus kompetensi harus ada ya. Sebagai pendidikan vokasi itu sudah pasti merupakan suatu akan mendapat STR ya, kompetensi di dalam bidang pelayanan rekam medis. Saya ingin memberi penjelasan sedikit. Mohon izin untuk menyampaikan bahwa semua pendidikan rekam medis yang melakukan jenjang pendidikan di pendidikan vokasi itu sudah pasti akan mendapatkan STR. Sudah pasti akan mendapatkan STR melalui serangkaian ujian kompetensi yang dilakukan, dan kalau memang itu dinilai bisa atau berkompetensi untuk itu langsung dikeluarkan STR untuk melaksanakan pekerjaan di rumah sakit. Baik Pak. Oke, baik untuk saudari Linda Fernanda, untuk D4 rekam medik itu tetap harus ada ujian kompetensi sama halnya dengan D3 juga ya Pak.
Baik Pak, kita Ya, absen dulu, ini sudah ya. jam 30, kurang lebih 35 penonton dari mana dari